Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini kami akan membahas Jakarta bukan sekadar ibu kota. Waktunya jadi tuan rumah yang ramah untuk event olahraga juga. Home of Football versus Football Nation. Apa sih yang bikin Inggris dan Brazil menyandang kedua predikat tersebut? Apakah Prancis bakal lolos tanpa meringis? Selamat datang di The Counter Press. Episode kali ini masih membahas keseruan persiapan Piala Dunia U17 bersama gue Mutia Wira Sastro dan rekan-rekan Firzi Idris, Aldi Bawazir. Football's coming home. Bosan gue dengerin tiap turnamen Football's coming home. Enggak coming home. Siapa tahu bosan menunggu di timnas senior, timnas juniornya. Yes. Gelar lagi ya. Harus. Benar, siapa tahu. 2017 lagi jadi juara. Kan gak ada yang tahu. Nah di episode sebelum-sebelumnya dari 20 sampai 22 kita udah bahas hampir semua kota yang akan dijajaki menjadi lokasi Piala Dunia U17. Kota terakhir Jakarta. Akhirnya sampai ke Jakarta juga kita pembahasannya. Nah pertama-tama kita bahas nih, kenapa sih kalau ada event internasional nggak mungkin nggak memasukkan Jakarta sebagai destinasinya? Ibu kota. Terus sudah terjamin beberapa kali sukses juga. PON 9 kali, Piala Asia, Asian Games, terus juga AFF. Ya mereka Jakarta udah pasti terpilih dan juga beberapa kali juga sukses. Terakhir FIBA juga sukses lah gitu Jakarta, dan sekarang mungkin ada yang berbeda, bukan di GBK. Tapi di JIS. Ini hal yang baru nih. Apakah bisa sebagus GBK atau wilayah Senayan pada umumnya? Karena ini udah nggak di setengah lagi nih. Sekarang sedikit ke utara JIS. Nah, mungkin itu bakal menjadi hal menarik lah untuk dibahas. Iya, kalau suatu turnamen internasional tanpa ibu kota jadi host kan tuh bakal aneh banget. Kalau misalnya 2012 gua ke Warsawa, gua ke Kiev, 2018 ke Moskow, itu kan selalu lihat culturally semuanya itu berputar di ibu kota mereka. Jadi banyak kota-kota ibu kota itu jadi meeting point dari banyak supporter sebelum mereka pergi ke kota-kota host cities lainnya, dan di sana jadi melting pot. Ketika bertemu fans Peru, Kolombia, Meksiko di ibu kota Moskow, itu ada suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi cultural melting pot kayak gitu. Dan tadi Aldi udah bilang Indonesia punya banyak pengalaman jadi tuan rumah. Ketika Indonesia jadi tuan rumah Asian Games, menurut saya itu salah satu hal paling mengharukan lah selama saya berkecimpung di dunia industri olahraga. Melihat upacara pembukaan yang luar biasa megah, dan semua atlet yang ketika itu bertanding sangat puas dengan Jakarta Palembang ketika itu. I think it's a very good story apa yang kita punya, it's a very good experience dari apa yang kita punya. Tentu sekarang di JIS dan beda dengan di GBK ya, karena kita tahu GBK kenapa nggak bisa dipakai. Tapi menurut saya ini akan jadi suatu semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi event yang ada di JIS, karena stadionnya nggak kalah besar dari GBK, lebih modern dan lebih mungkin masalahnya sekarang kan cuma diakses dan lain-lain, tapi itu segera dibenahi. Tapi itu penting lagi sih, serius. Iya, tapi udah dibenahi, akan dibenahi sudah dan akan dibenahi terus menerus. Tapi secara stadionnya sendiri gue pernah datang ke sana pas lagi masa konstruksi pembukaan. Itu memang keren banget fasilitas yang ada di sana, membrane-nya, audionya, lighting, video, screen-nya itu semua top notch. Seat-nya juga bagus. Seat-nya juga bagus ya. Oke. Kalau kita bahas lebih mendalam nih tentang JIS, apa memang asal muasalnya dibuat itu karena memang harus punya opsi lain stadion modern selain GBK, atau memang peruntukannya tuh lain saat dibangun, guys? Iya, saat itu pasti ya. Kita kan GBK itu kalau kita ingat udah dari 60s ya, udah dari tahun 60-an. Dan kita perlu emang suatu venue yang lebih modern tanpa mengurangi kesakralan lah Gelora Bung Karno. Kita tahu Gelora Bung Karno itu sakral dari tahun ke tahun, itu menjadi markas timnas dan lain-lain. Tapi memang untuk beberapa event lain ada baiknya juga punya stadion yang lebih modern dengan infrastruktur modern, karena kita tahu sendiri yang merancang
stadion JIS itu kan sama dengan yang merancang stadion-stadion paling modern di dunia sekarang ini, termasuk nanti stadionnya Everton tuh, Bromley Murdoch itu. Jadi memang Tottenham Stadium juga, dan ini memang adalah sesuatu yang dibutuhkan kota besar. Kalau ya Aldi lama di London pasti tahu, gak cuman Wembley. London itu gak cuman Wembley, tapi ada Emirates, ada macam-macam, bahkan dari luar olahraga lain. Twickenham itu kan gede juga. Gede ya. Stadion gede-gede. Cricket. Iya, stadion yang multifungsi, stadion yang bisa menopang Wembley, London Stadium untuk konser juga. Untuk Olimpiade 2012 kan di London Stadium mereka nggak memaksakan Wembley ketika itu. Jadi memang it's a big cities, perlu lebih dari satu stadion besar menurut saya. Ada yang bisa di-highlight gak sih guys? Kalau tadi kan jelas hal-hal positifnya ya, dan asal muasal kenapa akhirnya dibangun. Cuma setelah beberapa kali percobaan sampelnya ada beberapa kritik juga perihal infrastrukturnya, akses ke sana jelas nggak sebaik GBK misalnya, atau infrastrukturnya misalnya soal roofnya ya kalau nggak salah agak pendek. Buat bus ya, buat bus masuk. Iya dan sebagainya. Nah kalian sendiri menurut kalian apakah itu something that we can work with? Kalau krusial atau gimana? Nggak tahu, mungkin Fizi punya pendapat yang lebih dalam. Buat gue sih akses. Oke. Karena parkir, kalau kita bawa kendaraan parkir jauh. Terus kalau kita pakai moda transportasi umum rada lumayan sulit juga. Mungkin buat gue, karena gue terakhir di sana tuh pas nonton sebuah konser musik kawakan di Indonesia lah gitu. Dan iya itu tuh lumayan repot banget gitu, dan kalau soal stadionnya sendiri tadi Versi udah jelasin dengan bagus. Ini stadion emang kapasitasnya kualitasnya kualitas papan atas gitu. Cuman akses. Iya kan sekarang ditambahin nih ada satu jembatan penyeberangan ke Ancol, 2 akses ke jalan tol, dan yang ketiga akses menuju kereta api, menuju KRL itu. Dan itu yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat ke pihak pengelola itu mengatakan bahwa kalau untuk evakuasi stadion itu sebenarnya JIS sudah memenuhi standar stadion luar. Jadi dalam 15 menit 80.000 orang itu bisa keluar dari stadion. Itu standar internasional. Itu standar internasional justru. Mitigasi ya, mitigasi. Iya, kalau ada macam-macam yang tidak diinginkan dalam 15 menit itu stadion bisa kosong. Masalahnya 80.000 orang itu kemana ya? Seperti yang Aldi rasakan sendiri. Mengularnya waktu itu. Kemana? Yes, dan stadion ini kan berbeda dengan GBK dan lain-lain, di mana di rancangnya ini adalah stadion yang di mana kita nggak membawa mobil sendiri. Jadi makanya parkiran mobil di sana relatif sedikit. Walaupun gue juga terakhir kali datang ke sana ketika dalam proses pembuatan itu masih pakai mobil pribadi. Jadi itu yang akan dihindari. Tapi sekarang semuanya udah janji akan dibereskan, dan menurut saya dengan pertandingan-pertandingan hebat yang akan nanti kita bahas yang akan berlangsung di Stadion JIS, sangat sayang sekali kalau warga Jakarta nggak datang menonton. Oke, walaupun lokasinya di Tanjung Priok ya, beda seperti GBK. Cuma kan Allianz Arena gitu juga, Allianz Arena jauh banget, masih jauh banget. Iya benar. Tapi kalau itu tadi karena infrastrukturnya udah public transportasinya kalau akan lebih baik lagi, orang-orang nggak akan males gitu ke sana ya. Nah, untuk kalian yang mau menonton pertandingan langsung di JIS, cara beli tiketnya adalah langsung akses fifa.com/tickets, pilih FIFA U17 World Cup Indonesia 2023, klik buy now. Di situ ada pilihan pertandingan, stage, dan kota. Ada one day ticket pass untuk 2 pertandingan sekaligus yang jam 16 dan 19 buat pengunjung reguler, serta family package buat yang mau nonton sama keluarga. Harga yang reguler adalah 75 sampai 125.000 per orang, serta harga yang family package adalah 52.500 sampai 87.500 per orangnya. Karena deket, jadi mungkin kita bisa juga ya nonton ke sana ya. Apalagi Firzi nobar bener, menuju ke sini langsung. Firzi sempat ke luar kota, bisa balik lagi sini bisa ya. Bisa juga. Di second half nanti kita akan bahas grup-grup yang akan berlaga di JIS. Jangan kemana-mana, tetap di The Counter Press. Ya bacunya nggak ada nama kita tuh di nama-nama yang disebutin. Aldi padahal nama pasaran loh. Aldi cukup pasaran padahal. Ada. Tapi ada nama Erik. Siapa tahu kan Pak Erik Thohir ya kan. Yang Erik justru, atau Erik? Oh iya benar. Kan itu Erik Ika ya. Tapi Pak Erik Thohir kan yang menyetujui Piala Dunia U17 di JIS gitu ya. Jadi Pak Erik Thohir jangan lupa nonton, enggak ya? Kayaknya gak akan lupa deh. Kayaknya gak akan lupa. Nah kita di second half ini akan membahas grup-grup yang berlaga di JIS ya untuk Piala Dunia U17. Pertama-tama grup C dulu. Tadi di awal kita juga membahas teasernya.
football nation and homo football gitu ya, Inggris dan juga Brazil. Pertama Inggris dulu deh. Apakah nanti mereka akan lebih dikdaya nih tim juniornya dibandingkan tim senior? Apakah football's coming home? Pokoknya gini, Inggris selain sepak bola senior cowoknya pasti bagus. Gitu ya. Cewek kemarin di World iya Cup benar, di kalah World sama Cup. Spanyol Iya, di final. iya. Terus yang si U17-nya, U21-nya juara-juara terus. Di senior doang ininya Inggris. Jadi buat gua dan pemilihannya juga luar biasa bagus gitu. Pemain-pemain dari klub-klub papan atas juga. Termasuk dari ada #United. Kalau orang pada ngikutin #United ini Oh iya, #United ada juga ya. kiper Chelsea. Iya, kiper Di Chelsea. loan, di loan ke United. #United, dipilih. Coba deh Gue udah lama googling tuh deh. ngikutin. Hashtag Oh, lu kan, United nah ya. itu #United masuk juga. Dan masih ada 2 pemain Arsenal juga. Yap. Luis Scully. Luis Scully. Dan juga ada Nwaneri. Baru aja ya beritanya ya dari masuk tadi ya. muncul. Jadi buat gua ya ini Inggris selalu kalau Inggris main pasti banyak yang apa namanya meminati, Yes. nunggu gitu, dan kebetulan mainnya di Jakarta juga ya, jadi deket lah kita untuk nonton pemain-pemain yang mungkin biasa kita lihat di TV doang, sekarang ada di depan kita. Ya, kalau bicara perkembangan pemain muda di Inggris kan mereka sejak beberapa tahun terakhir kan, terutama setelah St. George's Park itu berdiri kan, mereka ada Elite Players Development Plan itu. Jadi memang mereka merombak ulang bagaimana para pemain-pemain muda ini dilatih, coaching terutama, dan juga menemukan mereka kesempatan-kesempatan untuk main di Football League terutama ya, bukan hanya di Premier League. Karena kita tahu mungkin di Premier League sekarang sedikit lebih susah untuk breakthrough ke tim-tim utama. Tapi dengan peraturan semacam homegrown players dan lain-lain itu memberikan mereka kesempatan untuk bersaing. Tentu banyak yang nggak berhasil, tapi kemarin kan kita juga udah bahas bagaimana dari tim Piala Dunia yang menang di India 2007 angkatan Phil Foden itu banyak yang berhasil jadi pemain-pemain di Inggris. Mungkin not necessarily playing at the 5 klub besar di Inggris, tapi kayak Morgan Gibbs White, bahkan kayak Ryan Brewster pun namanya di second level itu masih lumayan bagus. Terus harus diingetin sama Aldi ada Emil Smith Rowe. Gue tungguin sampai nggak disebut. Emil Smith Rowe harus disebut. Iya. Jadon Sancho. Ryan Brewster tuh ya Sancho, muda, tapi adalah pemilik gaji termahal di Sheffield. Jadi luar biasa dia. Tetap Dulu dia squadnya top tetap skornya oke. di 2017. Makanya. Penampilan kelima Inggris juga ya di Piala Dunia U17. Seberapa jauh mereka akan berjalan paling tidak di grup ini guys? Ya ini kan bakal two horse races lah buat gua. Lawan Brazil. Cuman ya gini, turnamen ini nggak akan ditentukan cuman buat di fase grup untuk Inggris dan juga Brazil. Knockout stage bakal ketemu siapa nanti. Itulah bakal menjadi apa ya, bakal jadi nilai atau bakal jadi penilaian bagi Brazil dan juga Inggris, apalagi khususnya Inggris. Mereka ditargetkan untuk bisa juara di tahun ini gitu, dan apalagi nama-namanya juga lumayan pada bagus nih rosternya tahun ini, karena tadi yang dijelaskan sama Firzi lewat Sir George's Park itu sekarang udah luar biasa bagus untuk development mudanya. Iya, dan pelatihnya mantan pemain Arsenal dulu ya, akademi Greg Lincoln. Jadi buat kalian itu berdua, benar, mungkin bisa jadi must watch juga ya untuk para fans Arsenal. Dan tentu saja banyak pemain Man City juga. Banyak Karena banget. kita tahu EDF itu Man City adalah EDS adalah akademi performance yang sangat bagus juga di Inggris, dan banyak turunannya yang mungkin banyak dipakai nanti di kemudian hari pindah ke klub-klub lain. Kayak kemarin di Dortmund tuh ada winger mudanya juga yang berasal dari akademinya Man City, mengikuti pathway seperti yang dilakukan oleh Jadon Sancho. Oke, selanjutnya Brazil. Kan kalau kita bicara Brazil akan selalu lekat dengan sepak bola. Everything is about football di Brazil gitu ya. Justru jadi culture. Kalau di Indonesia tuh seperti Ambon, Papua semua di siap sisi, mau itu lapangan bola atau enggak, pasti ada aja yang main bola gitu ya. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu andil kenapa akhirnya young player development-nya juga baik di sana? Bagus ya. Kalau dulu gue pernah ngobrol juga ya sama Coach Wolfgang Pikal. Dia itu dulu mantan pelatih timnas ya, mantan asisten Alfred Riedel. Dia mengatakan kenapa anak-anak Papua itu bisa bagus secara teknik, maksudnya secara permainan imajinatif dan lain-lain. Dia mengatakan karena mereka dari kecil memang sudah bermain yang namanya street football. Jadi mereka dilatih street football, mereka dilatih untuk bermain sepak bola dengan imajinasi yang lebih,
Dan itu juga tentu yang terjadi di Brazil karena kita ya kondisinya tentu serupa, banyak anak-anak bermain di jalanan dan lain-lain. Dulu gue pernah juga ngobrol dengan pelatih Arsenal Soccer School Indonesia ketika dia bilang, gue nanya kenapa secara demografi dan lain-lain sebenarnya Indonesia dan Brazil kan ada banyak kemiripan soal fisik dan lain-lain, ekonomi dan lain-lain. Apa yang membedakan orang Indonesia dengan orang Brazil? Dan dia bilang ketika itu orang Brazil itu mereka main sepak bola karena mereka punya hero-heronya. Itu sebenarnya yang kita sekarang ini mungkin masih ngebentuk ya. Karena mereka dari zaman dulu, dari Pele menginspirasi berapa pemain. Kalau kita urutin dari generasinya Pele sampai generasinya sekarang Vini Junior, Martinelli harus banget ya. Harus tuh ya. Martinelli deh Disukan, kasih. Pasti ada misalnya Martinelli dulu mengidolakan siapa, Ronaldinho. Nanti Ronaldinho dulu awalnya mengidolakan Rai mengidolakan siapa. Pasti itu jadi berantai dan semua. worldwide juga ya, nggak cuma pemain Brazil mengidolakan pemain Brazil, Ivan Ibrahimovic pun mengidolakan Ronaldo. Artinya worldwide gitu dampaknya. Oke. Di Brazil sendiri jelas kalau kita bicara to race horses nggak mungkin nggak ada Brazil di situ kan ya. Tapi jangan melupakan ada dua negara lainnya, ada Iran dan juga Kaledonia Baru. Nah ini boleh dibahas sedikit nggak seperti apa kansnya di sana? Kaledonia Baru ini kan ya gara-gara OFC Oceania Konfederasi, dengan mereka memang harus menyumbangkan negara-negara dari konfederasi mereka dengan sesuai kapasitasnya juga gitu. Dan ya dengan adanya OFC ini sekarang sendiri dan otomatis negara-negara kayak dari wilayah itu bakal masuk, dan Kaledonia Utara itu juga Kaledonia Baru ini masuk juga, walaupun ya kalau secara kualitas gue sih justru kayaknya biasa aja di negaranya gitu kalau untuk sepak bola. Iya, mungkin target mereka berdua adalah nggak menjadi bulan-bulanan karena kita tahu Brazil dan Inggris adalah dua juara terakhir di kategori umur ini. Yang mereka bisa lakukan adalah jangan menjadi targetnya, misalnya jangan menjadi targetnya Brazil, menjadi targetnya Inggris, tapi they play their own game dan berusaha selalu menciptakan upset karena di kategori usia umur ini ya anything can happen. Ya karena anything can happen, jadi mungkin Brazil sama Inggris bakal banyak-banyakan bikin gol ke gawang Kaledonia Baru sih. Dan tadi Brazil berapa gelar? 4. Berarti bakal berusaha menyamakan level seniornya 5 gelar. Gitu. Kita lihat ya sejauh apa mereka berlaga nih di grup C. Jangan lupa nanti di Injury Time kita juga akan bahas grup E seperti apa dan siapa saja line up-nya negara-negara yang berlaga di grup E. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di The Counter Press. Bacuya belum ke Injury Time aja udah capek. Langsung aja nih kita anterin ke Injury Time ya. Bacuy. Kita akan membahas grup E yang belum terbahas di episode kali ini. Ada siapa aja guys kontendernya di sana? France, Prancis, USA, Republik Korea, dan Burkina Faso. Kita bahas yang mana dulu nih? Yang paling penting dong. Yang mana nih? Burkina Faso. Ya itu. Kalau kita bicara USA ya, karena kan USA seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas kan, sebenarnya olahraga terpopulernya bukan sepak bola gitu ya. Cuma baseball ya, baseball iya, kemudian American football kalau kita bisa katakan segmentationnya ya atau viewershipnya. Nah, tapi secara player development nggak jauh beda nih guys. NCAA kan di dunia sepak bola mereka juga. Apakah kita bisa katakan ini juga salah satu faktor kenapa player developmentnya oke? Mungkin yang paling terkenal adalah NCAA. Cuman gini, saat lu pengen memperkenalkan sepak bola di negara yang bukan culture sepak bola, lu harus banyak punya jaring. Dan untuk pengembangan usia muda itu nggak cuma NCAA, ada Youth League, ada Elite Development Program. Ada 6 apa 5 gitu program-program yang emang buat menelurkan pemain muda, karena ini yang gue bilang kenapa MLS bakal dalam jangka panjang bakal lebih sustain dibandingkan Liga Saudi, karena youth developmentnya Amerika ini luar biasa bagus. Puncaknya NCAA. Kenapa NCAA ini bagus? Mereka memberikan scholarship. Jadi mereka punya 3 divisi. Terintegrasi ya dengan sekolah kampus, atau college. Dan ada 3 divisi. Saat lu masuk divisi 1, lu full scholarship. Biaya hidup, pendidikan, lu diberikan fasilitas. Divisi 2 nggak dapat, lu bisa mungkin dapat scholarship, bisa enggak. Di divisi 3 lu nggak dapat full scholarship tapi pendidikan lu dibayar, cuma nggak dapat biaya hidup itu enggak. Jadi artinya bahwa pendidikan itu benar-benar harus selaras dengan performa mereka di lapangan. Dan nggak cuma soal sepak bola ya. Ada 23 cabang atletik
bola basket, American football juga, ice hockey itu banyak banget. Jadi emang Amerika ini untuk pengembangan usia muda dan khususnya olahraga, karena olahraga di sana udah bukan cuma sekedar olahraga tapi lebih ke sportainment. Ini benar-benar disiapkan sih. Ya, karena Amerika juga ini adalah penampilan ke-18 mereka di Piala Dunia U17 reguler itu ya? rekor turnamen bersama Brazil, tapi perbedaan dengan Brazil adalah prestasi terbaik Amerika itu adalah peringkat keempat pada 1999. Jadi memang kalau kita bicarain college Bentar, 1989. 1999. Oh, 1999. Kalau kita bicarain college, segala suatu hal yang terjadi di college sport mereka kan mereka punya culture-nya itu juga luar biasa kan. Gue sering kali melihat kayak di kampus-kampus gitu. Yang terakhir gue lihat di LSU gitu di lewat YouTube makanan apa yang disediakan untuk para atlet itu udah kadarnya mereka pakai chef-chef dari tim-tim NFL, udah jebolan tim-tim chef NFL. Jadi perkembangan di sana ya selain pendidikan dan juga di dalam lapangan tapi juga gizi, protein ini kan yang penting juga untuk perkembangan. Belum lagi kita lihat banyak imigran pemain-pemain itu yang mantan pemain yang sekarang tinggal di Amerika yang anak-anaknya mulai bermain bagi timnas mereka ya. Paling gampang contohnya adalah Timothy Weah ya, anaknya the great George Weah. Tapi sekarang pemain yang andalan mereka juga adalah namanya Keylor Figueroa. Itu anak legenda Honduras, Maynor Figueroa. Main di youth-nya Liverpool ya? Ingat gak? Ingat lah. Liverpool apa? Wigan sempet dulu. Wigan kalau Wigan sih Wigan. ya nomor 31 Iya, dulu back sayap. Valencia Dulu juga tuh jago. Emang itu yang membuat mereka itu jadi karena mereka tinggal di Amerika Serikat jadi eligible untuk membela Amerika Serikat membuat main di talent Liverpool. lebih naik. Iya, main di Main youth-nya di Liverpool ya, di Liverpool. Oke, Gitu. US jadi kita bisa katakan salah satu dari top 2 di grup ini? Ya di bawah Prancis lah pokoknya. Oke. Korea. Gue sih Korea. Iya, gue Masih, Korea. kita masih jago kan Korea negara sih. Asia paling enggak ya. Kemudian ya udah kita langsung bahas Prancis deh. Yes. Kalau di Prancis sendiri gimana? Guys. Ya kalau Prancis ya salah satu unggulan juga di Eropa, dia pernah juara juga dan artinya bahwa tahun ini pun balik lagi kalau lu bahas kelompok usia muda paling lu harus membahas youth development di negara seperti apa. Yeah. Dan Prancis punya sistem youth development yang salah satu yang terbaik juga di Eropa. Iya, dengan ininya apa ya Clairefontaine ya. Yes, Kadang Clairefontaine, ya. Terutama yang menjaring pemain-pemain bagus di area Ile-de-France itu yang sekitar kota Paris itu kita bicara pemain kayak Dembaba, kayak Hatem Ben Arfa dan lain-lain. Banyak yang lahir di region itu, tapi kalau ngomongin Piala Dunia U17 tentu yang paling utama adalah generasi 2001 yang isinya adalah pemain yang akhirnya kurang terlalu bisa bersinar di level senior Biasa banget. Anthony Letalek dan Anthony Letalek. Florent Sinama-Pongole yang mencetak 9 gol. Sinema Pongol juga Pemenang- Liga Champion kan sama Liverpool? Iya. Iya. Tapi ya itu Tapi dia ya, ya maksudnya perannya. kita mengharapkan itu. Pemenang Golden Boot dan juga Golden Ball ya. Jadi mereka tuh luar biasa ketika itu. Tapi lagi-lagi membuktikan bahwa ya walaupun pathway-nya tersedia ya mereka harus membuktikan diri. Ketika itu memang sebenarnya salah Liverpool juga mungkin karena mereka terlalu cepat, terlalu dini mendatangkan pemain-pemain muda berbakat ini. Not enough support jadi mereka yang tadinya jadi bintang tidak Sedikit nambahin soal Clairefontaine ini juga salah satu youth development yang benar-benar melibatkan pendidikan. Jadi gini, maksimal masuk Clairefontaine ini umur 13 tahun. Lewat 13 tahun lu gak boleh masuk. 12, 11, 12 rata-rata begitu. Dan lu stay di asrama dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu lu ke keluarga lu. Dan harus sekolah. Ada SMP-nya. Pesantren ya berarti ya. Ih, kurang lebih gitu. Tapi SMP juga SMP umum Tapi gitu. bagus untuk membangun culture ya. Yes, lebih SMP-nya enggak ada, SMA-nya ada satu doang tuh, SMP 1, SMA 1. Dan lu harus masuk itu dan nilai lu juga harus di atas rata-rata. Right. Dan Itu penting tuh, contohnya kayak kalau bintang-bintangnya ada Ongri di sana, Abu Dhabi, oke. itu pemain-pemain lurusan situ dan ini kan masih usia muda. Saat lu pengen berpindah nanti ke negara-negara yang lu nggak pengen support Prancis, itu bisa juga. Oke. Kayak Sebastian Basong dan mungkin yang sekarang namanya sekarang lagi terkenal Hannibal Mejbri. Dia lulusan Clairefontaine juga, cuman dia memilih Maroko. Jadi sistem pendidikan dan sepak bola dalam youth development di luar sana itu wajib hukumnya. Harusnya di sini bisa dikembangkan lah kayak begitu. Oke, ternyata sih nggak cuma di Amerika Serikat aja dan juga Perancis gitu ya, tapi salah satu negara di grup tersebut ada Republik Korea yang juga punya player development yang setipe mengintegrasikan dengan sistem pendidikan juga. Salah satunya di Republik Korea, salah satunya adalah U-League, yaitu U-League. liga yang mempertandingkan di universitas-universitas di sana gitu ya. Nah, ada komentar di U-League sendiri? Seperti yang tadi udah Mutia bilang bahwa klub-klub dari university dari Korea ini
masuk ke salah satu divisi sepak bola mereka gitu. Walaupun yang banyak juaranya pada masuk piramidanya. Oke, Burkina Faso sendiri sih paling enggak ini adalah keikutsertaan kelima mereka. Jadi lagi-lagi memang berada di grup yang tidak bisa kita ini ya pandang sebelah mata ya, besar-besar semua masuk gitu. ke Burkina Faso yang lainnya pada kemana gitu loh. Itu dia. Lagi-lagi semoga nggak jadi bulan-bulanan karena nama-nama terkenalnya juga ada Brahima Traore juga mantan pemain Persib Bandung juga yang berada di sana juga sebagai alumnus yang kita katakan jadi inilah ya big name juga. Itu tadi di grup-grup yang udah kita bahas, grup C dan juga jangan lupa untuk yang mau menyaksikan langsung di JIS seru-seru ya. Gimana sih caranya? Langsung wah bagus nih. Pas banget ya masuk. Aduh masuknya enak. Langsung aja pengen gue jelasin ya. Jadi caranya adalah dengan mengakses fifa.com/tickets atau www.tickets-u17worldcup.com. Pilih FIFA U17 World Cup Indonesia 2023, klik Buy Now. Di situ ada pilihan pertandingan, stage, dan kota. Ada one day ticket pass untuk 2 pertandingan sekaligus yang jam 16 dan 19 buat pengunjung reguler dan serta family package buat yang mau nonton bersama keluarga. Oke, that's a wrap for today's The Counter Press. Kita ketemu lagi pekan depan, kita menyongsong November seru-serunya Piala Dunia U17, tapi masih banyak lagi pembahasan tentang sepak bola di dunia terkini yang akan kita bahas di The Counter Press. Thank you guys, I'll see you guys next week. Bye.